Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailur Rohma. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi penyuluhan yaitu tentang gizi pada penyakit hipertensi. Bagaimana materinya? Oke, langsung saja. Nah, apa sih hipertensi itu? Jadi, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah, yaitu kadar tekanan darah sistoliknya adalah sama dengan atau lebih dari 140 mm air raksa, sedangkan tekanan darah diastoliknya adalah sama dengan atau lebih dari 90 mm air raksa. Selanjutnya adalah kita masuk ke klasifikasi tekanan darah, tapi kita hanya menyorot ke klasifikasi hipertensinya saja nih. Nah, yang pertama adalah hipertensi tingkat 1 atau ringan. Tekanan darah sistoliknya adalah 140 sampai 159, sedangkan tekanan darah diastoliknya adalah 90 sampai 99. Lalu selanjutnya hipertensi tingkat 2 di mana dibilang sedang. Tekanan darah sistoliknya itu sama dengan atau lebih dari 160/179, sedangkan tekanan darah diastoliknya adalah 100 sampai 109. Lalu yang terakhir adalah hipertensi tingkat 3 atau berat. Tekanan darah sistoliknya itu sama dengan atau lebih dari 180, sedangkan tekanan darah diastoliknya itu sama dengan atau lebih dari 110. Tapi untuk mengetahui nilai tekanan darah sistolik dan diastolik tersebut, kita harus melakukan pengukuran tekanan darah, teman-teman. Nah, pengukuran tekanan darah ini bisa dengan alat tensimeter. Next adalah gejala hipertensi. Nah, apa saja sih penderita hipertensi itu gejalanya? Nah, yang pertama adalah sakit kepala, lalu penglihatan terasa kabur, selanjutnya mudah lelah, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, dan mudah marah. Lalu selanjutnya adalah faktor resiko atau penyebab dari terjadinya hipertensi nih. Nah, yang pertama adalah kebiasaan merokok, yang kedua adalah asupan tinggi garam, yang ketiga adalah kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik itu membuat detak jantung itu lebih cepat, akhirnya yaitu meningkatkan tekanan darah tinggi. Lalu yang keempat adalah stres atau terlalu kepikiran mengenai suatu masalah. Yang kelima adalah kegemukan atau obesitas, dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol. Selain faktor resiko yang telah disebutkan, ada juga faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, yang pertama yaitu usia, lalu turunan, dan gender. Di mana untuk turunan, apabila satu anggota keluarga, terutama orang tua, memiliki riwayat hipertensi, maka akan mengestafetkan hipertensi tersebut ke anggota keluarga lainnya, terutama ke anaknya. Sedangkan peluang terjadinya hipertensi pada pria dan wanita itu sebenarnya sama. Tetapi wanita yang belum menopause itu akan terlindung dari penyakit kardiovaskuler, terutama hipertensi. Cuma untuk di lapangan itu perempuan lebih banyak mengalami hipertensi karena kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Lalu selanjutnya adalah pencegahan hipertensi. Nah, yang pertama adalah berhenti merokok, lalu diet gizi seimbang, terutama membatasi konsumsi garam, lalu pantau berat badan dan lingkar pinggang. Selanjutnya gaya hidup yang lebih aktif atau lebih sering berolahraga, lalu batasi dan hindari konsumsi alkohol, dan terakhir kelola stres dan cek kesehatan secara berkala. Next adalah perawatan hipertensi. Nah, yang pertama adalah minum obat tetapi harus sesuai anjuran dokter. Nah, yang kedua adalah pemantauan tekanan darah dan olahraga. Lalu yang ketiga adalah pengaturan makanan melalui diet. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke diet. Ada beberapa pertanyaan mengenai hipertensi, misalnya seperti ini. Saya kan hipertensi, lalu bagaimana ya saya untuk mengontrol asupan makanan saya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diet hipertensi. Yang pertama adalah tujuan diet hipertensi. Apa sih tujuan kita untuk melakukan diet hipertensi ini? Nah, yang pertama adalah mencegah mengalami penyakit hipertensi. Lalu yang kedua adalah menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.
Nah, untuk yang mencegah ini diusahakan atau diterapkan pada saat orang tersebut belum mengalami hipertensi atau sebagai tindakan pencegahan untuk tidak mengalami hipertensi. Sebenarnya diet hipertensi itu ada beberapa macam, tapi saya hanya menjelaskan diet rendah garam saja. Nah, klasifikasi diet rendah garam ini ada 3, yaitu yang pertama adalah diet rendah garam 1, diet rendah garam 2, dan diet rendah garam 3. Kita masuk ke diet rendah garam 1. Diet rendah garam 1 itu diberikan untuk penderita hipertensi yang berat. Nah, untuk pengaplikasiannya itu tidak menyertakan garam dapur dalam setiap pengolahannya, jadi pure, tidak ada garam sama sekali dalam setiap makanan yang dikonsumsinya. Lalu selanjutnya adalah diet rendah garam 2. Nah, diberikan pada hipertensi sedang. Pengaplikasiannya adalah diperbolehkan menambahkan 1/4 garam dapur dalam masakan, jadi hanya boleh menambahkan 1/4 sendok teh garam dapur untuk makanan dalam 1 hari tersebut saja. Nah, yang terakhir adalah diet rendah garam 3, di mana pengaplikasiannya itu diberikan pada penderita hipertensi ringan. Untuk implementasinya adalah boleh menambahkan 1/2 sendok teh garam dapur ke dalam masakannya dalam 1 hari tersebut. Jadi untuk penderita hipertensi ringan ini boleh menambahkan garam, tapi untuk 1/2 sendok saja dalam 1 hari tersebut. Selanjutnya adalah bahan makanan yang dianjurkan bagi penderita hipertensi. Nah, yang pertama adalah sumber karbohidrat. Beras boleh, kentang, singkong, gandum utuh, dan oat. Lalu untuk sumber protein adalah ikan, ayam tanpa kulit, telur maksimal 1 butir per hari, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Untuk sayur dan buah adalah semua sayur dan buah yang segar itu boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi. Lalu untuk lemak adalah minyak kelapa, sawit, margarin, dan mentega tanpa garam. Sedangkan untuk minuman yang boleh dianjurkan dikonsumsi, maksudnya bagi penderita hipertensi adalah teh dan jus buah dengan pembatasan gula, air mineral, dan susu rendah lemak. Lalu untuk bumbu adalah boleh sebenarnya menambahkan garam dapur, cuma harus dibatasi. Lalu untuk penggunaan bumbu segar dan rempah-rempah adalah diperbolehkan. Sedangkan bahan makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita hipertensi itu untuk sumber karbohidrat adalah nasi uduk, lalu biskuit yang diawetkan dengan natrium atau garam. Untuk proteinnya itu daging merah bagian lemak, ikan kaleng, sosis, kornet, ati ampela, olahan daging, dan kacang yang menggunakan garam. Lalu untuk golongan sayur dan buah adalah sayur dan buah kaleng yang diawetkan dengan natrium, asinan, dan manisan. Untuk golongan lemak adalah margarin dan mentega yang mengandung garam, dan mayones. Lalu untuk golongan minuman adalah minuman kemasan dengan pemanis tambahan dan pengawet. Terakhir, untuk bumbu yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi adalah yang pertama vetsin, lalu kecap, saus, bumbu instan, dan tentunya penggunaan garam yang berlebihan itu tidak boleh. Di sini juga saya menyajikan contoh menu sehari bagi penderita hipertensi. Nah, menu makan paginya adalah nasi, telur ceplok, semur tahu, dan setup buncis. Lalu menu makan siangnya adalah ada nasi, ikan bumbu kuning, orek tempe, dan capcay. Selanjutnya, untuk menu makan malam ada nasi, ayam panggang, perkedel kentang, dan tumis kangkung. Dan tidak lupa pula ada menu makan selingan. Ada selingan pagi dan selingan siang. Menu makan selingan ada bubur kacang hijau, ada apel, dan potongan melon. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.